Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajhar bi qiraatika. Ya Aliyu he Ali, la tajhar aja ngabedas akan sira bikiro atika kalawan bebacaan sira, wala bidua ika lan ora kalawan doane sira, haitsu yusallin nasu sekira-kirane lagi sholat an-nasu sapa manusia. Fa inna zalika mangka setuhune mangkono jahar. Fa inna zalika mangka setuhune mangkono jahar. Yufsidu iku ngaruksak iya zalika alaihim ing atase nas sholatahum ing sholate nas. Ya Aliyu he Ali, man zakarollaha utawi sapa wong iku ingat iya si wong ing Allah, qoblal fajri ing dalam sedurunge fajar, wa qabla tulu'i syamsi lan ing dalem sedurung muncul srengenge, wa qabla gurubiha lan ing dalem sedurung surup sames, istahallahu mangka wirang sapa Allah, ayu azibahu ing arep yen tanyiksa ya Allahu ing man bin nari kalawan naraka. Ya Aliyu he Ali, iza sholaita tatkala salat sira faqud mangka dodok sira makanaka ing panggonan sira, hatta tatlu asyamsu malah arep yen ta muncul apa srengenge. Fa innallaha mangka setune Allah yaktubu iku nulis ya Allah, liman yajlisu kade wong kang lungguh yakman makanahu ing panggonane man, hajatan ing haji wa umrotan lan umroh, au itko rokobatin atawa ngamerdekaaken hamba sahaya, au sodakota alfi dinarin atawa sodako 1000 dinar, au sodako alfi dinarin atawa sodako 1000 dinar, fi sabilillah ing dalem dedalan Allah, fi sabilillah ing dalem dedalan Allah. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majelis ta'lim Masjid Al-Husna
dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, diberikan keturunan putra putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah ketika meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bacakan Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya, Allah berikan ketabahan dan ketawakalan, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan Allah ganti milik rizkinya dengan yang lebih berkah, amin ya rabbal alamin. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, masih membahas tentang wasiat Kangjeng Rasul terhadap Sayyidina Ali yang berkaitan dengan doa, istighfar, membaca Al-Quran, dan berbagai zikir. Berikutnya yang Kangjeng Nabi wasiatkan adalah ya Ali la tajhar. La tajhar itu ya. La tajhar, wahai Ali, janganlah engkau keraskan. Apa ya Rasul? Bikiro atika wala bidu'aika. Janganlah engkau keraskan bacaan Al-Qur'anmu, janganlah engkau keraskan doamu. Haitsu yusallin nas, apabila manusia di sekelilingmu sedang melakukan sholat. Nah, berarti ini adalah salah satu dalil yang diambil oleh ulama ahli fikih, yang mana diterapkan dalam ilmu fikih. Di antaranya hukum jaharnya bisa menjadi haram. Bukan baca Qur'annya yang haram, tapi ngencengin suaranya yang haram. Kalau orang di sekitar kita sedang sholat, misal di masjid, baik dilakukan sholat sunnah ataupun sholat fardu, terlebih sholat fardu, udah jelas ada yang sholat kanan kiri depan belakang, Pak Oni baca Quran kenceng, baik pakai mic ataupun enggak. Kalau emang kenceng, nadanya ngosok, Yasin. Kan kalau lirih nggak bakal kayak gitu, biasa aja, Yasin. Ini mau kenceng, sedangkan di sekelilingnya sedang sholat. Itu dilarang oleh agama. Bukan baca Qur'annya yang dilarang, tapi ngencengin suaranya. Kenapa? Fa inna zalika yufsidu alaihim sholatahum, karena hal tersebut bisa merusak sholat orang-orang di sekeliling kita yang sedang sholat. Bisa rusak, bahkan bisa membatalkan, bisa. Nah, jadi bukan cuma baca Quran, wala bidu'aika, berdoa. Kita sholatnya di masjid atau di musola, ada yang sholat baik satu atau dua orang, kita baca Quran, baca sholawat atau baca doa,
itu tolong la tajhar, kata Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan dikeraskan bacaannya, biasa saja, asalkan terdengar oleh telinga sendiri. Khawatir bisa merusak sholat di sekeliling orang yang ada di situ. Karena yang namanya sholat sulit. Jangankan nggak ada gangguan, jangankan ada gangguan suara, nggak ada gangguan suara pun kita sulit untuk khusyuk, sulit. Sholat nih, zuhur, udah ketinggalan berjamaah sendiri, Allahu Akbar. Padahal suaranya bukan dalam masjid, di luar. Apa? Ondel-ondel lewat. Kan dalam hati lagi baca surat Al-Fatihah mungkin, atau sedang ruku, dalam hati, ondel-ondel berisik amat sih. Udah tahu lingkungan masjid, coba dikecilin tuh volume dalam hati. Bukannya ingat sedang ruku, bukannya ingat sedang sujud, tapi ingat pengen ngomelin ondel. Rusak nggak? Rusak. Itu kan ondel-ondel. Ini kan baca Quran. Sama, baca Quran, mending baca Qurannya bagus, suaranya dikencengin juga. Coba kalau kayak kaleng rombeng, maaf, bukan bacaan bukan lapan Al-Qur'annya, suaranya. Mending kalau bagus, enak didengar. Pokoknya kalau lagi ada yang sholat enak didengar, nggak enak didengar itu bisa merusak orang yang sedang sholat. Coba kalau enak, pasti lagi sholat, sholat asar umpama, atau subuh lah. Kalau subuh ketinggalan berjamaah, ya Allahu Akbar, sholat baru 1 rakaat. Di belakang ada yang belajar ngaji qori, paujan umpama, ya Bismillah, bukan? Kata pohon dari belakang, siapa ini yang baca Bismillah kayak qori? Kalau viral bisa laku 3 juta ini. Kata pohon ini, bukannya benar-benar husu baca doa kunut atau sujud, tapi mikirin siapa yang baca Quran. Apalagi kalau suaranya nggak enak. Ini orang nggak tahu malu amat, suara kaleng rombeng, baca kencang-kencang lagi. Kan gitu. Jadi ini khawatir haitsu yusollinas fa inna zalika yufsidu alaihim sholatahum, bisa merusak sholat, bahkan bisa membatalkan kalau terus-menerus hal tersebut mengganggu orang yang sholat sehingga konsentrasinya terganggu, akhirnya bisa membatalkan sholat hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik, termasuk doa. Sholat maghrib 3 rakaat udah beres berjamaah, ada lagi orang yang datang sholat maghrib berikutnya, kan di sekelilingnya ada yang berdoa. Ini baru sholat, yang ini nggak doa. Doanya jangan kenceng-kenceng, biasa aja, asal terdengar oleh telinga sendiri. Bagaimana kalau dengan keadaan ketika kita sholat berjamaah maghrib, ada imam, ada makmum, itu kan imam suka berzikir, ya pakai speaker, pakai mic, itu salah satu hal yang dimampu oleh hukum. Karena seyogyanya setelah selesai sholat itu dianjurkan untuk wiridan, disunahkan untuk wiridan, apalagi berjamaah. Itu makmum, kalau memang imam punya tujuan ingin membimbing, maka imam harus mengeraskan suara walaupun niatnya zikir supaya makmum ikut berzikir. Tapi kalau memang tidak mau membimbing, berarti zikirnya sir, pelan-pelan, artinya masing-masing. Beres berjamaah hal tersebut, ada lagi yang berjamaah, ada lagi yang sholat, barulah orang-orang di sekitarnya jangan sampai mengeraskan suara bacaan Quran,
ataupun berdoa karena khawatir bisa merusak daripada sholat tersebut. Nah, ini dalil yang diambil daripada ulama ahli fikih. Kemudian kata Kangjeng Nabi, ya Ali, man zakarallaha qoblal fajri, barang siapa orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kapan? Qoblal fajri, sebelum fajar, berarti sebelum subuh. Berarti kalau sebelum subuh, kalau sekarang subuh jam 4:07 umpamanya, jam 3 sudah bangun. Tapi bukan cuma sekedar bangun, buang air kecil, tidur lagi. Ya, bangun jam 3, kemudian bersih-bersih, ambil air wudhu, kalau kuat mandi. Artinya langsung mandi. Berzikir kepada Allah sebelum datangnya subuh. Ingat dengan cara apa zikirnya? Bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah mah malas, pengennya baca Quran, termasuk zikir. Quran gak hobinya baca sholawat. Istighfar, banyak. Setiap lafaz yang mengandung di situnya lafzul jalalah itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum datangnya subuh. Kemudian wa qobla tulu'i syamsi, barang siapa orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebelum muncul matahari, berarti setelah datangnya subuh udah datang tapi matahari belum terbit. Beres sholat subuh, Pak Oni baca Quran, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Tabarok, surat-surat pilihan yang dianjurkan supaya didawamkan, dibaca. Ini mah biasanya habis subuh baca la haula wala quwata illa billah, dibaca. Jadi qoblatul isyamsi ini subuh udah datang, subuh udah dilaksanakan, tapi sebelum matahari terbit dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemudian wa qobla gurubiha, barang siapa orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah qobla gurubiha, sebelum matahari terbenam, berarti sekitar jam 5:30. Ya, kalau jam 5 sampai jam 6 mungkin kelamaan bagi kita. Waduh, kan 5:30 ya kelamaan. Udah panas pantat kalau dibawa sila zikir 5:30 sampai jam 6 nunggu maghrib. Jadi ada 3 waktu ini yang diwasiatkan Rasul kepada Sayyidina Ali. Ali, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebelum datang subuh, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Apa jaminannya? Istahallahu ayyu'adzibahu binar, maka Allah akan malu untuk menyiksa orang tersebut dengan api neraka. Berarti selamat dari siksaan api neraka. Alhamdulillah. Kira-kira dari 3 itu mana yang bisa kita pilih, Pak? Sebelum fajar, sesudah subuh, sebelum matahari terbit, apa sebelum maghrib? Mana yang bisa kita pilih? Sebelum maghrib, sebelum fajar. Alhamdulillah. Itu yang hebat. Karena mayoritas manusia itu kalau malam pasti lupa kepada Allah. Mayoritas. Jangankan orang yang tertidur, yang enggak tertidur pun lupa kepada Allah. Nih, kita malam ini ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Beres dari sini jam 10, belum tentu langsung tidur. Ngelamun, ya, nongkrong lagi. Berarti kalau urusannya urusan duniawi, bahkan ada kemaksiatan, berarti lupa kepada Allah. Yang tidur aja lupa, yang enggak tidur aja lupa, apalagi yang tidur. Tapi kita mampu bangun di 3:30 malam atau jam 3 lah, atau 3:30,
Di situ Allah akan malu. Karena apa? Ya Allah, hambaku ingat kepadaku, maka aku tidak akan memberikan siksaan kepadanya. Sedikit pun api neraka tidak akan menyentuh orang tersebut. Alhamdulillah. Aduh, tadi nggak sanggup lah kalau malam mah. Kecuali suruh nonton bola, sanggup. Itu mah jangan disuruh. Nih, berarti yang enak mungkin sebelum matahari terbenam. Kira-kira jam 5 kita sudah ada di sini belum di GSB? Belum. Oh, mayoritas belum ya? Oh, masih ngukur jalan ya? Ya. Berarti kira-kira habis subuh deh. Ya. Aduh, habis subuh nggak kekejar. Ngurusin ini, ngurusin itu, pengen BAB segala. Boro-boro mau zikir. Ya. Padahal ini jaminannya istahallahu ayyu'adzibau binnar. Allah malu untuk menyiksa orang tersebut. Ingat Pak, ya dalam Al-Quran kita tahu ada lapan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran tapi yang mudah. Artinya yang kita bisa, yang nggak bisa mah jangan. Saya mah Yasin nggak bisa, jangan. Jujur aja, jujur, jangan so bisa. Saya Waqiah nggak bisa, udah jangan. Al-Kafi nggak bisa, jangan. Bisanya apa? Kulhu, Falak, Binas. Dapat dari mana itu bisa? Ikut riungan, ikut tahlil, jadi hafal. Tapi kalau lapatnya tahu nggak? Nggak tahu saya mau. Tapi hafal. Wasilah, ikut riungan, ikut tahlilan, jadi kulhu, Falak, Binas, hafal. Udah itu aja jadi wiridan. Walaupun nggak tahu lapatnya. Tapi hafal, itu aja jadikan wiridan, jadikan zikiran buat kita. Yang mudah, yang gampang. Atau yang lebih gampang lagi. Sehari-hari kita kan selalu didik oleh agama. Ketika kita mau makan, baca bismillah, baca zikir bukan? Zikir. Setelah selesai makan berarti baca hamdalah, doa lagi, zikir bukan? Zikir. Keluar dari rumah ada doanya, zikir juga. Masuk ke masjid, keluar masjid ada doanya, zikir juga. Malam-malam sebelum kita tidur, baik tidur sendiri atau barengan, ada doanya, zikir nggak? Zikir. Itu sebetulnya mudah, cuman pikiran kitanya nggak ingat, karena nggak ingat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perintah agama. Ya, makanya wajar kita sholat sulit untuk khusyuk karena banyak pemikiran yang masuk ke dalam hati dan akal kita. Sholat nggak khusyuk karena banyak pikiran. Bagus nggak? Hah? Sholat tapi nggak khusyuk karena banyak pikiran, bagus nggak? Aduh bagus lah. Iya, sholat rajin tapi pikirannya kemana-mana, bagus daripada Anda kemana-mana tapi tidak memikirkan sholat. Atau iya ke Anyer, ya ke Puncak, ke Monas, kemana-mana tapi nggak mikirin. Udah mending sholat walaupun pikirannya kemana-mana. Ya berarti masih ada yang bagus. Masih ada yang bagus. Intinya berzikir kepada Allah, jangan mencari sesuatu yang sulit. Kadang kan kita ini mudah tergiur. Oh ada ijazah nih. Apa nih? Sholawat penarik rejeki cepat kaya 1 tahun juga. Rame-rame ikutan. Rame-rame. Iya, baru seminggu 2 minggu mah rajin dawam. Lama-kelamaan malas. Betul nggak? Banyak godaan. Nanti yang ini nggak dawam, yang udah suka kita baca juga sekarang ditinggalin. Akhirnya dua-duanya yang tadi baca. Kita tuh mudah tergiur kadang-kadang. Padahal bacalah yang mudah, yang gampang, yang sudah terbiasa. Kalau ada dawam, ada istiqomah, ada langgeng,
itu yang akan ada asarnya, ada pengaruhnya, ada khodamnya insya Allah. Ya, kita bisa bangun malam tapi cuma 2 rakaat, bagus. Yang penting istiqomah. Kita nggak bisa sholatnya mata, tapi bangun bisa, tapi baca Quran doang, paling 1 lembar, bagus. Jadi yang sulit itu adalah istiqomahnya. Abdulul a'mal dawamuha. Amal yang paling utama adalah yang dilanggengkan terus menerus. Nih, sebelum maghrib, siapa yang sudah standby di Masjid Al Husna? Ada nggak? Selain Marbot. Marbot mah tiap hari standby. Ya, artinya standby 5:30 ini biarin, orang masih di luar, mungkin masih ngurusin urusan duniawi. Saya udah beres ke masjid 5:30. Sebelum datangnya maghrib, zikir, ingat kepada Allah. Apa yang bisa saya baca? Baca. Bisa baca Falak Binas, baca. Bisa baca kursi, baca, itu aja. Bisanya baca tasbih, subhanallah, subhanallah, itu aja. Yang mudah, yang gampang, yang bisa kita baca. Kalau kita dawamkan, insya Allah akan ada asarnya. Nah, 3 waktu ini Rasul ingatkan kepada Sayyidina Ali. Qoblal fajri, sebelum datang waktu subuh. Qobla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Qobla gurubiha, sebelum matahari terbenam. Kalau kita mampu, Allah malu untuk menyiksa orang tersebut. Mudah-mudahan kita ada taufik hidayah bisa melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian kata Kanjeng Nabi, ya Ali, iza sholaita, wahai Ali, apabila engkau telah melaksanakan sholat, apabila engkau telah melaksanakan sholat, fa'aqid makanaka, duduklah di tempatmu. Artinya kalau udah sholat, jangan buru-buru bangun. Ya, jangan kumcir, assalamualaikum langsung ngacir. Duduk dulu. Ya, hatta tatlu samsu, sehingga matahari telah terbit. Berarti ini seakan-akan nasihat ketika kita melaksanakan sholat subuh. Wahai Ali, apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat subuh, faqud makanaka, duduklah dulu di tempatmu, jangan langsung beranjak. Hatta tatlu asyamsu, terkecuali matahari telah terbit. Berarti sebelum matahari terbit, duduk aja situ, duduk di tempat sholat. Kayak Pak Oni, duduk tempat sholat, mata merem, tidur. Jadi iktikafnya tidur. Jadi ini mah sholatnya di mana aja, apalagi di masjid. Ini mah di rumah sholat subuhnya. Iza sholaita faqud makanaka. Kalau engkau sudah selesai sholat subuh di rumah, jangan dulu bangun dari tempat sholat, duduk berzikir, ingat kepada Allah hatta tatlu asyamsu, kecuali matahari udah terbit, udah terang, baru kita selesaikan wiridan tersebut, baru bangun. Kenapa ya Rasul? Fa innallaha yaktubu liman yadlisu makana hajatan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang yang duduk tersebut berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, akan dicatat apa? Hajatan, sebagai ibadah haji. 1. Wa umrotan, dan ibadah umroh. Alhamdulillah. Hebat nggak? Duduk doang. Ya mau zikir mau nggak, duduk aja udah situ. Ya, sebelum datangnya matahari, sebelum terbitnya matahari, itu dicatat oleh Allah seakan-akan telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya emang nggak mau dicatat sebagai ibadah haji dan umroh. Itqorokobatin, atau akan dicatat oleh Allah bahwa dirinya telah membebaskan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu harganya mahal. Zaman sekarang udah nggak ada, udah merdeka semua, nggak ada hamba sahaya.
au sodakota alfi dinarin, atau orang tersebut dicatat telah bersedekah 1000 dinar. 1 dinar 100.000, ya, umpamanya. Berarti kalau 1000 dinar berapa? 100 juta, ya. 1 dinar 100.000, 1000 dinar berarti 100 juta. Berarti orang yang setelah sholat subuh duduk di tempat sholatnya berzikir sampai matahari terbit, itu dicatat sudah bersodakoh 100 juta. Alhamdulillah. Kira-kira ada di sini yang sudah pernah bersedekah langsung ini mah kontan 100 juta, ada nggak? Nggak ada. Kalau di kredit ada nggak? Hah? Misalkan Pak Oni ngeridit sodako nih, ya 1 tahun ditulis sama dia, ya tiap bulan, sebulan umpamanya 3 juta, bulan kedua 3 juta, berarti kalau 12 bulan berapa juta itu? 36 juta ya, berarti nggak ada 100 juta. Tapi ini duduk doang habis sholat subuh, zikir kepada Allah, baca Quran atau sholawat atau istighfar atau tasbih, itu dicatat telah bersedekah 1000 dinar atau 100 juta rupiah. Subhanallah. Mudah-mudahan nasihat dari Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Ali khususnya, umumnya buat kita, ya. Artinya kita harus optimis bahwa untuk mendapatkan ridho Allah ini mudah. Yang penting kita husnuzon, ridho Allah akan nyangkut buat diri kita. Amin. Masuk surga itu mudah, yang penting kita husnuzon bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama adalah yang jadi pegangan buat kita, afdolul a'mal dawamuha. Amal yang paling utama walaupun sedikit tapi langgeng dan terus menerus, itu yang akan ada pengaruh untuk hati dan pikiran kita supaya terus ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya aliyu man qala kulla yaumin wallahu a'lam bissawab. Wujud kidam muhalafatun lil hawa disi qiyamuhu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adam kudus panamu masalatun lil hawadisi ihtiyajun li ghairi ta'adudun ajazun karohatun jalun mautun somamun umyun mukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan asom aman abkan jaiz terhadap Allah, yaitu boleh memuat, boleh juga tidak, sama saja
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rab'in minhu ay minar ruku'i, lan ngangkat minhu saking ruku ay minar ruku'i tegese saking ruku. Wa rab'in min tasyahudin awalin, lan tangi saking tasyahud kang awal. Lil ittibai karena anut lampah laku kangjeng Nabi. Fihima ing dalem karone rob'in minar ruku wa rob'in min tasyahudin awalin. Wa wad'uhuma lan ngedokon karone kapaini. Wa wad'uhuma lan ngedokon karone kafaini tahta sodrihi ing dalem saksor dadane si wong. Wa fauqa surratihi lan ing dalem seduhur udele si wong. Lil ittibai karena anut lampah laku kangjeng Nabi. Akhizan biyaminihi hale kang ngalap biyaminihi kelawan tangan tengene si wong. Kau ayasarihi ing pinggelangan tangan kiwene si wong. Waradduhuma lan utawi ngabalik akan karone kafaini minar rob'i saking ngangkat ila tahti sodri maring saksor dada aula iku lewih utama min irsalihi tunimbang saking ngucul akan karone kafaini bil kulliyati kalawan sakabehe sumas tikna pi rob'ihima mangka kari-kari ngawiti ngangkat karone kafaini ila tahti sodri maring sasor dada. Qolal mutawali ngucap sapa Imam Mutawali wa tamadahu lan gageongan hu ing qolal mutawali goiruhu sapa seliyane Imam Mutawali ing lapad yang bagi seyogya ayan zuro apar pienta ningali iya si'man qoblar rob'i ing dalam sedurunge ngangkat wa takbiri lan takbir ila maudhi'i sujudihi maring panggonan sujude si wong wa yudriku lan nungkulaken ya wong roksahu ing sirahe wong qolilan kalawan setitik sumayar pa'u mangka kari-kari ngangkat ya wong sumayar pa'u mangka kari-kari ngangkat ya wong. Masih berkaitan dengan kesunahan-kesunahan yang hubungannya dengan takbiratul ihram. Bahwa kemarin sudah kita ketahui ketika kita takbiratul ihram itu sunnah diangkat kedua telapak tangan sunnah. Bahkan walaupun bukan takbiratul ihram tapi takbir intikol, takbir untuk pindah kepada kerjaan sholat berikutnya seperti ruku, sujud, itu pun ketika membaca takbir sunnah kedua telapak tangannya diangkat. Nah, ini urusan ngangkat tangan yang dibarengi dengan takbir itu ada berapa tempat. Hukum sunnah mengangkat kedua telapak tangan yang hubungannya dengan takbir
baik takbiratul ihram ataupun takbir intikal, tapi yang ini adalah takbir intikal. Ada berapa ini? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Nah, 4 dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu sunnah tangannya diangkat. Satu tuh ya, sunnah. Yang kedua, wa ma'arukuin, sunnah diangkat kedua tangannya ketika hendak melakukan ruku. Kita ruku kan baca takbir, Allahu Akbar. Nah, itu kedua tangannya sunnah diangkat. 2. Cuman kalau takbiratul ihram menjadi rukun. Ya, rukun sholat. Kalau takbir buat ruku itu sunnah. Karena takbir intikal. Ya, takbir untuk pindah kepada pekerjaan sholat berikutnya, yaitu ruku. Itu bukan rukun itu ya, kalau takbir ruku. Nah, itu 2 sudah dibahas kemarin. Sekarang yang ketiga, warobin minhu, disunahkan mengangkat kedua telapak tangan dan telapak tangan tersebut dibuka, direnggangkan, tapi jangan terlalu renggang. Posisinya lurus dengan pundak. Kemudian si kedua jempol seakan-akan ada di bawah daun telinga. Nah, yang ketiga ini sunnah itu diangkat kedua telapak tangan dibarengkan dengan robin minhu ayminar ruku'i, yaitu bangun dari ruku. Berarti itidal. Itidal kita ngangkat tangan enggak? Ngangkat tangan, walaupun yang dibaca bukan Allahu Akbar, tapi sami Allah. Awalnya Allahu Akbar. Tapi karena ada suatu kisah Abu Bakar Siddiq, ya, dalam satu riwayat diantaranya sholat asar ketinggalan. Nah, ketika datang ke masjid ternyata belum ketinggalan, Rasul masih ruku agak lama, ditahan oleh malaikat Jibril supaya enggak langsung bangun. Abu Bakar datang, beliau mengucapkan alhamdulillah saya enggak ketinggalan berjamaah asar dengan Rasul. Sehingga kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketika engkau nanti akan bangun dari ruku, maka bacalah hamdalah. Artinya Rasul pun mendengar ada orang yang membaca hamdalah. Allah pun mendengar ada yang membaca hamdalah, ada yang memuji Allah. Sehingga digantilah bacaan Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah menerima pujian dari Abu Bakar Siddiq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sababiahnya. Nah, itu pun kan sunnah kita ngangkat tangan. 3 tuh ya, posisi ngangkat tangan yang hukumnya sunnah. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika ruku, ketiga bangun dari ruku. Tidak. Yang keempat warobin min tasyahudin awalin, sunnah kedua telapak tangan tersebut diangkat, yaitu dibarengkan ketika bangun dari tasyahud awal. Setelah selesai baca tahiyat awal atau tasyahud awal, berarti mau rokaat ketiga. Ngangkat tangan nggak kita? Itu hukumnya sunnah. Jadi cuma 4 itu ya, hukum ngangkat tangan. Sunnah. 1 ketika takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat
setelah tasyahud awal, bangun rokaat berikutnya. Jadi jangan setiap rokaat ngangkat tangan. Ya, rokaat 1 selesai, bangun ke atas, angkat tangan. Rokaat kedua mah ada tahiyat awal, nggak apa-apa. Rokaat ketiga mau keempat, angkat tangan. Rokaat keempat mau kelima, lupa. Angkat tangan lagi. Ternyata bukan angkat tangan, ampun malaikat saya lupa. Ya, jadi ngangkat tangannya itu yang sunnah cuma 4. Selain itu nggak ada hukum sunnah, bahkan bisa makruh hukumnya. Ya, ingat ya, ketika takbiratul ihram, usolli fardol maghribi, saya niat salat fardhu maghrib, Allahu akbar, 1, sunnah tuh angkat tangan. Kedua mau ruku, Allahu akbar. Ketiga bangun dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat setelah tahiyat awal naik ke atas, Allahu akbar. Nah, itu hukumnya sunnah ngangkat tangan tersebut. Dalilnya apa? Lil ittiba'i fihima, yaitu mengikuti daripada jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Rasul pun seperti itu, Pak. Ya, ulama yang telah menyatakan hal ini, lil ittiba'i fihima, mengikuti jejak langkah daripada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana lagi sunnah yang berkaitan dengan takbiratul ihram? Tadi ngangkat tangan, ya, ngangkat kedua telapak tangan sunnah. Mana lagi? Kita ngangkat tangan. Sekarang ini tangan taruh di mana? Kan belum dibahas. Ya, kita kan taruh di dada. Itu hukumnya apa? Itu juga sama hukumnya sunnah. Maka di sini dijelaskan wa yusanu atau wa sunnah wad'uhuma. Jadi matubnya ke sono. Wa sunnah jazmu ra'ihi wa raf'u kafaihi wa wad'uhuma. Di situ disunahkan wad'uhuma, meletakkan kedua tangan kita. Sunnah nih, kedua tangan kita ditaruh setelah tadi diangkat. Di mana? Tahta sodrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusaran perut. Berarti di tengah. Jangan di pusar, jangan di dada, tapi di bawah dada, di atas pusar. Cuman agak condong ke kiri. Sedikit aja, tapi jangan kayak mau nyabut golok. Jangan. Ya. Dalilnya lil ittiba, sama, mengikuti daripada jejak langkah Kanjeng Rasul. Ini posisinya gimana? Tangan kan dengan tangan kiri. Akhizan biyaminihi kau ayasarihi, tingkat daripada tangan kanan ini adalah memegang pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, pegang pergelangannya. Ya, dipegang, agak condong ke sebelah kiri, tapi jangan terlalu jauh, takut ngikut orang. Ya, bahaya. Jadi 2 jari di bawah dada. Hikmahnya apa? Di situ seakan-akan menutupi hati, karena hati itu ada di sebelah kiri. Supaya apa? Supaya hatinya nggak kemana-mana, ya, nggak berpaling kepada hati yang lain. Dalam ini nih, ya, dijaga supaya ini nggak ingat sama zolim ke tetangga, nggak ingat sama paket udah sampai mana, nggak ingat, ya, tutupin. Supaya benar-benar yaitu ingatnya kepada Allah. Makanya kalau ahli toriko, ahli zikir, ahli tasawuf biasanya pakai sorbannya di kiri. Itu nutupin
hati, biar nggak kemana-mana. Udah ingatnya sama Allah aja. Ya, tapi kalau ulama ahli fikih biasanya sebelah kanan pakai sorbannya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Ya, ini sunnah ya. Jadi jangan jadi pertikaian atau perdebatan. Takutnya ngelihat tetangga kita sholat di kanan dan di kiri, gini dia. Udah diamin aja. Ya, atau di bawah pusar. Mau megang senjata dia umpama. Udah biarin aja. Jangan langsung ditarik ke belakang. Sini lu ngaji di mana? Jangan. Udah biarin aja. Karena kalau ngasih nasihat bukan pada tempatnya, sulit untuk diterima. Sulit. Jadi ya mudah-mudahan sih ada hidayah mau ngaji, nanti kan bisa ketahuan mana yang lurus, mana yang kurang lurus. Ini kan sunnah, bukan wajib atau bukan rukun. Ya, karena kan banyak variasi orang naruh kedua tangan itu, ada yang gini, ada yang gitu modelnya. Ya, jadi ini ditaruh kedua telapak tangan di bawah dada, di atas pusar, berarti di tengah-tengah, agak condong ke sebelah kiri, tangan kanan megang pergelangan tangan kiri. Nah, jadi tata caranya nanti nih berikutnya dulu nih. Waraduhuma minar rab'i ila tati sadri aula min irsalihi bil kulliyati. Kita disunahkan ngangkat kedua telapak tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intikal. Kemudian sunnah ditaruh di tengah-tengah antara dada dan pusaran perut, agak ke sebelah kiri sedikit. Nah, ini ketika kita habis ngangkat, ya, habis ngangkat. Yang utama langsung ditaruh apa ke bawahin dulu? Ya, yang utama kan kita ngangkat nih. Langsung taruh ke sini apa ke bawahin dulu, baru diangkat lagi taruh ke dada. Nah, itu gimana? Waradduhuma minar rab'i, mengembalikan kedua telapak tangan minar rab'i dari mulai diangkat. Dikembalikan kemana? Ila tahti sodri, langsung menuju bawah dada, atas pusaran perut. Berarti langsung. Aula, itu lebih utama min irsalihi bil kulliyati, daripada dilepaskan keduanya. Udah dilepaskan, summastiknapi rob'ihima, baru kemudian dia mengawali ngangkat tangan lagi, ditaruh di bawah dada, di atas pusaran perut. Summastiknapi rob'ihima ila tahti sodri, itu kurang utama. Jadi yang udah biasa kita lakukan aja gitu. Ya, ngangkat tangan langsung taruh. Jangan dikebawahin dulu, itu kurang utama. Ya, contoh. Jadi gini prakteknya. Prakteknya ya. Kan kita kan setelah ini takbiratul ihram nih, takbiratul ihram. Udah niat. Udah baca usolli fardhol maghribi. Ya, Allah. Jadi ini si jari-jari tangannya agak dibuka walaupun nggak terlalu lebar, sesuai wataknya aja gimana. Ya, lurusin dengan telinga, lurusin dengan pundak. Si jempol ini seakan-akan ada di bawah daun telinga. Udah di sini. Allahu Akbar. Jadi barnya ketika kita meletakkan kedua tangan, itu barnya. Tapi di situ sambil ikutin niat dalam hati, ya, walaupun kekejarnya dari awal atau di tengah atau di akhir, karena insya Allah itu sudah mencakup, sudah masuk farqosdo, fardiyah dan takyin. Jadi langsung diletakkan, jangan gini. Sholli fardhol maghribi. Jangan dilepaskan ke bawah, langsung ditaruh di dada, di bawah dada, di atas perut. Apa
mau ditanyain itu kalau narik layangan. Ya. Itu gimana itu? Batal enggak? Enggak batal enggak? Karena belum masuk belum. Kalau udah baru udah dikunci. Belum kunci itu mah kalau belum bar mah. Ya, ibarat buka pintu mah masih digini-giniin sama dia. Pas didorong, jebret. Baru tuh ketutup. Ini kan belum. Ini mungkin dia mau bercanda sama malaikat. Ya, biar malaikat nungguin nulisnya nanti Kat. Ya, belum ada bar nih. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi taruh di bawah dada, di atas pusaran perut. Itu lebih utama daripada dilepaskan dulu, kemudian diangkat lagi. Gimana kalau untuk ruku? Kalau ruku mah langsung angkat tangan, Allahu Akbar, langsung ke bawah, taruh di lutut. Nanti ada pembahasannya. Itidal ngangkat tangan juga, sami Allahu liman hamidah, itu mah jangan ditaruh di dada, lalu dilepaskan ke bawah. Utamanya menurut pendapat siapa? Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, dilepaskan ke bawah. Tapi menurut Imam Rafi'i mah taruh di sini aja. Kalau habis itidal, sami Allahu liman hamidah, taruh di sini. Alasannya supaya tumakninah. Karena kalau enggak ditaruh di sini, takut ini tangan diayun-ayun, digoyang-goyang. Ya, ada enggak? Ya, suka ada. Ya, tapi memang yang dipakai adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangan dilepaskan ke bawah. Saya mah mau Imam Rafi'i aja, di sini aja. Imam peci merah, dia mah di kepala sini. Pusing. Ya, jadi jangan sembarangan imam ini, awas. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli dilepaskan, Imam Rafi'i di dada lagi ditaruh, Imam Ahmad di sini dia. Peci merah ya. Bukan Ahmad bin Hanbal, bukan. Ya, itu yang dipakai biasa oleh kita adalah Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kemudian kalau bangun dari ruku, bangun dari tahiyat awal, kan angkat tangan juga. Allahu Akbar, gimana? Sama, langsung taruh ke bawah dada atau di atas pusaran perut, jangan dilepasin. Itu kurang utama. Itu perbedaannya ya antara takbiratul ihram dengan takbir intikal, takbir yang sunnah selain takbiratul ihram. Qala al-Mutawali wa tamadahu ghairuhu. Imam Mutawali berkomentar dan sudah diperkuat oleh ulama yang lain. Apa komentar Imam Mutawali? Yang bagi ayan zuro qabla rafi ila takbiri, yang bagi ayan zuro qabla rafi wa takbiri ila maudi sujudihi. Seharusnya orang yang mau melakukan takbir dan juga ngangkat tangan, sebelum dia ngangkat tangan dan sebelum takbir, itu seharusnya dia melirik ila maudi sujudihi, ke tempat sujud. Ya, kita kan belum takbir nih, baru usoli doang, baru usoli fardol maghribi. Itu penting kita lihat dulu tempat sujud kita menurut Imam Mutawali dan ulama yang lain. Takut apa? Takut ada najis. Yang keduanya supaya pikiran kita fokus. Oh ya, kita ini di atas sajadah mau sholat gitu. Lihat dulu ke tempat sujud kita. Udah gitu, wayut riku ra'sahu qalilan, kepala kita tundukkan sedikit. Ya, kan kita ngelihat ke situ ke tempat sujud. Kemudian tundukkan kepala sedikit. Udah ditundukkan, barulah summa yarfa'u, angkat tangan dan baca takbiratul ihram. Gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan gini nih, contohnya.
Ya, itu kan tempat sujud kita tuh, tempat sujud. Ya, sebelum kita ngangkat tangan, kita lihat dulu ke tempat sujud. Udah dilihat, kita tundukkan ke bawah. Lihat nih posisi kaki kita, udah bener belum? Karena kalau terlalu lebar, kurang bagus. Terlalu rapet, kurang bagus. Yang sedang. Nah, udah gitu, kan usolima hukumnya sunnah. Sunnah, walaupun nggak usoli nggak apa-apa. Yang penting ketika takbir, ya niat dalam hati. Angkat tangan pun hukumnya sunnah. Lihat ke tempat sujud, udah dilihat, tundukkan sedikit, baru ngangkat Allahu Akbar. Jadi bar ditaruh di atas pusaran perut, di bawah dan dada. Itu ya tata cara melakukan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan, meletakkannya di bawah dada, di atas pusaran perut. Ya, hukum tadi itu melihat ke tempat sujud, apa hukumnya? Itu mah dianjurkan saja, ya, supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Salah satu tata cara supaya pikiran kita fokus. Oh, saya ada di tempat sujud, berarti mau sholat. Fokus memikirkan apa yang akan dibaca, gerakan apa yang akan dilakukan, dan supaya timbul rasa hebat, rasa khusyuk kepada Allah, sehingga insya Allah sholatnya rapi. Karena ketahuan kalau orang yang walaupun khusyuknya enggak 100%, ya ketahuan dari gerakan, enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru. Karena kalau ada urusan pasti buru-buru, pikiran enggak tenang, pasti pengen cepat selesai. Jadi ketahuan dari zohirnya, bisa ketahuan. Nah, itulah yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Satu niat, dua takbir. Niat takbir, berarti rukun sholatnya baru dua. Udah selesai nih, niat udah selesai, takbir udah selesai. Niat takbir yang ketiga, ngadeg, berdiri. Nah, berarti nanti yang akan dibahas adalah rukun sholat yang nomor ketiga, yaitu berdiri. Niat takbir ngadeg. Ngadeg itu berdiri. Coba kita bacalah bareng. Niat takbir ngadeg, baca Fatihah, ruku tumanninah, i'tidal tumanninah, ari sujud tumanninah, lungguh tumanninah, lungguh akhir tahiyat akhir, sholawat tertib mualat, uluk salam nu pertama. Nah, itu nagoman daripada rukun sholat. Yang versi bahasa Indonesia ada yang punya nggak? Ya, kalau ada nggak apa-apa disebarin. Yang penting nadanya sama, nggak apa-apa. Biar kita tahu udah sampai mana ini pembahasan rukun sholat. Ini kan baru dua, niat takbir. Nanti yang ketiga yaitu berdiri akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, berkah, senantiasa ada dalam hidayah dan taufik Allah, senantiasa mau mengikuti kajian di Masjid Al Husna setiap malam Ahad. Wasalisu haqiyam muqadirin, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
salamun daimah summa salatu ala alladzi khasastahu bimukallama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.